Baik, rekan-rekan, di video ini saya ingin berbagi ya pengalaman saya ketika saya mencoba mendaftar program postdoctoral fellowship dari Eropa, yaitu Marie Sklodowska-Curie Action atau MSCA. Sebetulnya ini juga tidak harus untuk postdoctoral ya, karena dari video ini rekan juga bisa tahu bahwa dengan menggunakan apps-nya Europe ini, rekan bisa mengakses berbagai funding terkait dengan beasiswa, postdoctoral, beasiswa S3, bahkan beasiswa penelitian-penelitian yang komersil yang dari yayasan itu banyak sekali di situ. Tapi kali ini fokus saja ya, saya ingin jelaskan secara ringkas dulu tentang apa itu MSCA, gimana sejarahnya, syaratnya, timelinenya, dan gimana sih cara mengakses portal resminya. Karena saya juga mengalami kesulitan di awal-awal itu ya. Jadi video ini memang bukan tutorial lengkap, tapi gambaran awal supaya mereka punya orientasi yang jelas nih tentang MSCA. Nah, MSCI ini merupakan salah satu program pendanaan riset ya dari Uni Eropa yang berada di bawah skema besar Horizon Europe ya. Fokus utamanya adalah mendukung mobilitas peneliti, mengembangkan karir dan kolaborasi internasional. Dinamai dari Marie Sklodowska-Curie, yaitu seorang ilmuwan peraih Nobel Mercury ya, yang dikenal karena kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan dedikasi terhadap riset. Untuk banyak peneliti di seluruh dunia, apalagi Indonesia nih, MSCI ini dianggap sebagai salah satu program postdoktoral paling kompetitif sekaligus paling prestisius di Eropa. Nah, MSCI ini sebenarnya sudah ada sejak framework program sebelumnya ya, dan sekarang itu jadi bagian dari Horizon Europe yang berjalan dari 2021 sampai 2027 nanti itu. Makanya di tahun ini masih ada nih dan mau buka. Mereka bisa bersiap-siap. Sekali lagi tidak hanya postdoktoral tapi juga ada tender-tender yang lainnya ya. Nah, setiap tahun ribuan peneliti dari berbagai negara itu mengajukan proposal ke program ini, rekan-rekan. Dan tingkat keberhasilannya itu relatif rendah ya, biasanya bisa sampai 20% karena sangat kompetitif sekali. Nah, jenis fokusnya di dalam MSCI ini ada beberapa skema, tapi yang paling umum itu ada tiga. Ada doctoral network, ada postdoctoral, ada staff exchange. Nah, di video ini saya mau fokus dulu nih ke postdoctoral fellowship, karena ini yang saya coba. Dan meskipun belum berhasil, tapi setidaknya teman-teman bisa ambil sesuatu dari pengalaman saya itu ya. Jadi program ini nanti memungkinkan untuk bikin riset di Eropa dengan supervisor dari host yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi memang kita harus cari dulu hostnya, kita bisa ngincer kampus mana, kita bisa ngincer negara mana selama dia di Eropa. Kita email mereka, dapat respon, tektokan di sana, minta suratnya, nah itu bisa mudah gitu ya. Nah, terus syarat pendaftarannya apa aja sih? Ada beberapa syarat nih untuk MSCA Postdoctoral Fellowship ya. Yang pertama, Anda harus sudah memiliki gelar PhD kalau MSCA ya, atau doktoral. Kedua, ada batas maksimal pengalaman riset, biasanya 8 tahun setelah PhD ya. Makanya saya kan tahun kemarin itu mendaftar dan itu adalah tahun terakhir saya karena tahun ini sudah lebih dari 8 tahun kan sejak 2019 saya. Terus ketiga, ada aturan mobilitas. Artinya Anda tidak boleh tinggal atau bekerja terlalu lama di negara tujuan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kalau Anda nginternya di Inggris mungkin ya, itu syaratnya Anda tidak boleh ada di sana dalam beberapa tahun terakhir ini. Gitu. Bekerja ada suatu. Jadi bisa, tapi ada dua skema kok. Yang dari luar Eropa ke Eropa, yang dari Eropa juga masih ada skemanya lain. Misalkan Anda orang Indonesia yang sudah dapat beasiswa atau kerja di Eropa, di negara manapun itu, skemanya juga ada lagi gitu ya. Selain itu ya, Anda harus juga punya proposal riset yang kuat. Nah, nanti juga kita bisa bahas ya, mungkin tentang ini. Institut host di Eropa yang saya bilang tadi ya, kita cari profesornya, kita cari orang yang mau bersedia menjadi supervisi kita dan supervisor yang bisa bersedia mendampingi. Nah, proposal ini ya sebenarnya kalau kita follow, kita paham. Cuma memang harus banyak baca dokumen gitu ya. Ya memang agak sedikit kompleks ya karena cakupannya itu ada aspek riset, ada dampaknya dan sampai implementasinya akan seperti apa. Jadi ada research plan-nya gitu ya. Terus kapan sih program ini dibuka? Biasanya MSCI ini dibuka sekitar bulan April atau Mei. Nah ini nih, bulan-bulan ini. Deadline-nya sekitar bulan September. Dan hasil evaluasi biasanya keluar setelah 5 bulan setelah deadline. Jadi tahun lalu saya menghabiskan waktu April, Mei, sampai September itu di depan laptop untuk bikin proposal ini, tektokan dengan salah seorang hostnya, dan cukup menantang sih. Dan proses ini cukup panjang ya. Maksudnya Anda punya kesempatan yang banyak. Apalagi kalau teman-teman dosen biasanya kan April, Mei, mau Juni itu sudah off ya. Untuk yang bukan STR ya, yang bukan pejabat struktural ya. Mungkin ini bisa menjadi satu alternatif rekan yang sudah doktoral bisa coba ulik, atau yang belum doktoral bisa coba cari tender yang lainnya ya. Sekarang coba saya tunjukkan portal resminya ya rekan-rekan ya. Jadi rekan bisa lihat ada website namanya Founding and Tenders Portal ya dari European Commission. Ini adalah platform untuk mengakses semua pendanaan-pendanaan yang ada di Eropa ya, sebagian besar ya. Dan di sini semua proses itu dilakukan. Pertama mulai mencari panggilannya, pengumumannya, skemanya ya. Terus kemudian mulai submit proposalnya, lihat formatnya, sampai lihat hasil evaluasinya. Jadi kayak ngisi data diri, ada skema yang cocok kita klik, terus kemudian kita bikin akun
pengakuan atau isi data diri kita, ada resume, submit proposal, segala macam itu, sampai nanti kita dapat evaluasi di situ. Apa aja yang kurang, nilai skor kita berapa, ada di situ. Untuk mengaksesnya, Anda perlu membuat akun di EU Login. Ya. Jadi Anda tinggal login atau Anda bikin new account, kemudian Anda isi biodatanya, dan jangan lupa di HP harus install EU Login ya, karena nanti untuk verifikasinya pakai HP juga ya untuk keamanannya, dan HP Anda harus dikunci. Terus kemudian masuk di bagian Founding Opportunities ya, dan kemudian cari kata kunci seperti MSCA Postdoctoral Fellowship atau mungkin apa fellowship apa gitu ya, itu banyak di situ ya. Kemudian lalu masuk ke halaman call yang lagi aktif nih. Nah, di dalam itu nanti Anda bisa lihat tuh detailnya kapan, dokumen panduannya apa, template proposal, dan sampai submitnya itu seperti apa. Pokoknya kalau semuanya sudah submit itu termasuk hasil evaluasinya juga akan muncul di sana. Nanti Anda akan dapat email-email, ada pertanyaan baru, ada pengumuman baru, ada di situ. Saya pribadi sih sudah coba ya daftar program ini, dan proposal saya itu berhasil melewati threshold sebenarnya ya. Karena yang ditolak itu skornya di bawah 70 gitu ya. Tetapi belum dapat pendanaan ya, karena keterbatasan kuota, kompetitif banget ya. Pasti dicari skor-skor yang lebih tinggi daripada saya. Dari pengalaman ini saya mengerti, tapi ya kalau kualitas saja itu belum cukup ya. Mungkin saya juga harus belajar lagi cara nyusunnya, lebih kritik lagi, lebih tajam ya. Terus kemudian framing metodologinya juga sangat penting. Juga harus paham POV riset dari Eropa gitu. Bahasa riset dari POV-nya. Karena POV kita di Asia, apalagi Indonesia, tentang riset itu mungkin agak berbeda. Ya, maka saya sangat sarankan tanya ChatGPT deh. Misalkan cuma disuruh bikin latar belakang atau theoretical framework aja, konsultasikan aja ke ChatGPT. Saya mau apply skema ini, dan ini adalah abstrak saya, gimana? Udah nendang belum? Ada juga jelaskan ya, ini untuk Eropa. Pasti ChatGPT juga akan kasih berikan panduan ya. Oh, kalau ke Eropa bahasanya harusnya gini. Itu akan lebih menolong sekali gitu ya. Tapi intinya tekankan ya, kalau teman-teman seorang peneliti, dosen atau mahasiswa, doktoral sedang mempertimbangkan karir akademik nih, apalagi internasional, MSCA ini salah satu yang layak untuk dicoba. Tapi ya penting juga untuk tahu gitu ya, kalau kompetisi ini sangat ketat. Tapi nggak apa-apa, meskipun saya belum berhasil ya, tapi saya sudah senang gitu ya, karena saya sebetulnya tidak gagal, tidak di bawah threshold ya. Tapi memang karena kompetitif gitu. Tapi itu jadi satu profiling juga, kita jadi punya akses juga, kenal juga sama calon host yang di sana. Memang ketat, tapi itu akan memberikan kita banyak pengalaman, apalagi kita akhirnya juga punya CV yang sesuai dengan standar mereka gitu. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi semoga video ini ya bisa membantu. Intinya di video ini saya mau ngasih tahu, ada lo skema ini, ada lo portal Entender, dan sudah mau dibuka skemanya, silahkan siapkan ya, karena waktunya panjang sampai September. Cari hostnya dulu. Semoga Allah mudahkan untuk rekan-rekan bisa jadikan ini jalan akses ke banyak hal gitu ya. Kalau rekan-rekan tertarik atau mulai baca dokumen resmi, bisa baca di portal yang sudah saya bukakan tadi. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan, kita bisa bareng ya. Jadi terima kasih sudah nonton, dan semoga perjalanan akademik rekan bisa menemukan kemudahan dan memberikan impact yang baik. See you.